warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing ya. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita hari ini pertemuan kita secara tatap muka ya, tetapi door to door atau secara kunjungan. Sebelumnya mohon maaf Bapak secara kunjungan, soalnya kalau Bapak menghadirkan kalian semua di media Zoom atau media Meet, itu terkendala ada beberapa siswa yang memang tidak bisa atau terkendala dalam hal alat ya, kalau misalnya secara langsung. Dan kalau misalnya kita secara tatap muka di dalam kelas, itu terkendala di masalah lagi pandemi virus ya. Jadi kita tetap bertemu seperti ini dengan tatap muka, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Oh ya, pada hari ini kita akan melaksanakan mempelajari materi mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana di dalamnya kita akan mempelajari mengenai pengertian dari wawasan Nusantara serta latar belakang dari wawasan Nusantara. Ya, intinya seperti kita di kelas biasa ya. Nah, untuk pengaturan pembelajaran kita pada sore hari ini seperti di kelas biasa, hanya saja kita tatap muka hanya dengan 4 siswa ya. Nah, nanti di akhir sesi akan ada sesi diskusi tanya jawab, atau kalian nanti pada saat saya persilakan nanya, boleh di antara kalian nanya. Dan nanti saya akan bertanya kepada kalian, kalian juga dipersilakan untuk menjawab ya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Sebelum kita membuka nih pelajaran mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, di sini Bapak akan menunjukkan sebuah gambar kepada kalian dan kalian diminta untuk menganalisis gambar tersebut. Silakan diperhatikan. Gambar Pulau Indonesia dengan masyarakat Indonesia di bawahnya. Oke, kira-kira siapa yang bisa menganalisis? Itu. Oh, boleh silakan Bi. Gimana? Gambar ini mengisyaratkan negara Indonesia yang memiliki berbagai suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya yang berbeda. Oke, bagus, terima kasih. Ini adalah gambar yang menginstruksikan Indonesia. Benar kata Bri tadi, Indonesia digambarkan dalam gambar ini memiliki suku, bangsa, agama, bahasa, serta budaya yang berbeda-beda yang termaktub dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini kenapa Bapak menggambarkan sebuah ilustrasi menggunakan gambar ini? Karena gambar ini memang mewakili wawasan Nusantara yang akan kalian pelajari nanti. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke materi ya. Baik, materi wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Indonesia. Apa sih wawasan Nusantara itu? Nah, jadi silakan di sini siapa yang bisa menjawab apa arti wawasan Nusantara? Silakan. Wawasan Nusantara adalah suatu pengetahuan mendasar yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia mengenai jati diri bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Noval. Jawaban Noval itu tepat sekali. Jadi, wawasan Nusantara berdasarkan gambar itu adalah suatu pengetahuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia atau cara pandang masyarakat Indonesia terhadap bangsanya, ideologi bangsa, serta sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dan bagaimana sih cara kita menjaga wawasan Nusantara, itu adalah itu yang akan kita pelajari dalam wawasan Nusantara nanti. Oke, yang selanjutnya melanjutkan pengertian dari wawasan Nusantara tadi. Sekarang kita mempelajari mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Jadi wawasan Nusantara menurut geopolitik Indonesia adalah sebuah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dalam mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, serta tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini, wawasan Nusantara dalam geopolitik Indonesia lebih mengedepankan kepada kondisi geografis Indonesia ya. Bisa kita lihat di ini, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Seperti yang kita ketahui bersama, wilayah Indonesia itu tersebar di berbagai macam pulau. Bahkan pulau-pulau di Indonesia itu jumlahnya ribuan, banyak sekali. Tetapi pulau yang memang pulau-pulau besar hanya beberapa yang seperti kita tahu, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua. Jadi ada 5 kepulauan besar yang memang dikenal oleh masyarakat luas, dan memang tempat tinggal masyarakat Indonesia ada di 5 pulau itu. Bisa lanjut ya? Bisa. Nah, secara etimologis atau bahasa, wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa ya. Jadi wawasan dalam bahasa Jawa yang memiliki arti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Sedangkan Nusantara
berasal dari kata nusa yang memiliki arti pulau atau kesatuan pulau, dan antara yang merujuk pada letak antara dua unsur. Nusantara di sini Bapak menjadi ingat sejarah dulu ya, sejarah Nusantara. Pencetus pertama kali Nusantara itu pada saat kerajaan Majapahit, pada saat penguasaan Patih Gajah Mada. Kenapa Patih Gajah Mada ya? Kenapa? Enggak. Jadi Patih Gajah Mada itu pernah membuat sebuah pidato, atau dia tuh pernah mengungkapkan kayak gini: saya ingin menyatukan Nusa dan Antara. Nusa itu digambarkan sebagai kesatuan pulau. Di kerajaan pada zaman dulu itu sudah ada Indonesia dan berbagai macam pulau. Jadi Gajah Mada itu pengen menyatukan seluruh kerajaan yang ada di berbeda-beda pulau di Nusantara itu menjadi satu dan disebut Nusantara. Seperti itu. Yang selanjutnya aja secara terminologis. Terminologis ini bisa diartikan secara istilah atau secara pengetahuan umum. Yang pertama menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah sebuah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang selanjutnya adalah menurut TAP MPR tahun 1999, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, sekarang bisa kita simpulkan arti dari wawasan Nusantara secara sederhana saja. Kalau tadi kan wawasan Nusantara memang secara garis besar, jadi banyak pendapat ahli. Sekarang kita artikan secara spesifik atau lebih mengerucutnya. Wawasan Nusantara adalah sebuah cara bagi bangsa Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis sebagai satu kesatuan utuh. Oke, selanjutnya ada pertanyaan untuk persatuan Indonesia, untuk wawasan Nusantara dan yang lain-lainnya? Oh, boleh, silakan. Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai perselisihan paham yang terjadi pada umat Islam di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, bagus sekali. Pertanyaan dari Queen ini mengisyaratkan persatuan Indonesia yang sekarang yang memang sedang terpecah belah, terutama dalam hal agama. Yang kita ketahui bersama, agama Islam adalah agama nomor satu yang paling banyak penganutnya di negara Indonesia. Tetapi seperti yang sekarang ini tuh yang kita ketahui bahwa agama Islam di Indonesia tuh kan banyak-banyak pemahaman, banyak mazhab, dan seringkali terpecah belah. Salah paham antara sesama agama, seperti yang contoh-contoh klasik saja lah, perbedaan antara tahlilan dengan yang enggak tahlilan, yang sholat dengan kunut dan sholat yang enggak kunut, yang pakai niat dan yang pakai enggak. Terkadang itu membuat keributan tersendiri. Jadi takutnya kalau misalnya kita tetap berselisih paham tentang perbedaan agama tersebut, justru akan membuat perpecahan di antara umat Islam yang ada di Indonesia dan memicu perselisihan paham dan akhirnya bentrok sesama agama Islam sendiri. Dan bagaimana sih cara kita menghindari perpecahan sesama umat tersebut? Jadi caranya itu tetap dengan kita mengajarkan ilmu toleransi kepada sesama kita. Entah itu Islam dengan Islam, Kristen dengan Islam, ataupun agama yang lainnya. Kita harus mengedepankan rasa toleransi. Dengan cara seperti apa? Biarkan mereka yang memiliki pendapat lain selama itu berada di jalan yang benar. Tetapi kita juga tidak boleh terpengaruh dengan pendapat orang lain tersebut. Jadi kita tetap berpendirian utuh dengan pendirian kita sendiri. Contohnya, kalau misalnya kita sholat menggunakan doa kunut, ya kita pakai doa kunut. Tetapi kalau misalnya orang yang tidak menggunakan doa, itu dipersilakan. Dan kita tidak boleh menjelek-jelekan dia. Seperti itu ya. Paham? Oke, selanjutnya. Paham. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kita semua Indonesia. Ramadan Mubarak. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Oh iya, Bapak punya tugas buat kalian semua. Minggu depan Bapak bakal balik lagi, mungkin di rumah masing-masing lagi ya. Bukan di rumah ini, kita mampir ke rumah yang lain nanti biar kita silaturahmi bersama. Tugasnya silakan boleh dicatat. Yang pertama, mencari pengertian dari hakikat wawasan Nusantara. Dan yang kedua, mencari asas-asas wawasan Nusantara. Mencari asas-asas dari wawasan Nusantara. Nah, kenapa Bapak memberikan PR ke kalian mengenai dua ini? Dua ini akan kita bahas di minggu selanjutnya. Gitu ya. Oke, terakhir sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak undur diri dan pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fasbiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.